Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 11 IPA 4 akan menjelaskan materi tentang hutang piutang. Perkenalkan, nama saya Peda Dwi Kartika. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hutang piutang. Pengertian hutang piutang. Hutang piutang menurut bahasa artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang atau mukrid memotong sebagian hartanya dan memberikan sebagiannya kepada pengutang atau muktarid. Hutang piutang adalah akad yang dilakukan untuk memberikan sesuatu benda atau uang dengan pinjaman yang akan dikembalikan dalam nilai dan jumlah yang sama, atau dalam artian lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang dimiliki kesepadaan kepada orang lain untuk dikembalikan. Adapun pengertian hutang piutang menurut Muhammad Yunus Ghazali ialah menerima uang atau barang dengan perjanjian uang pula atau barang pula. Meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan itu dianjurkan dalam agama. Dalam hal ini, meminjamkan sesuatu berarti menolong orang yang meminjam. Pinjam-meminjam memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dan tidak merusak zatnya. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya boleh dipinjam atau dipinjamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 7 yang berbunyi wayamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Eva Nurhaliza. Di sini saya akan melanjutkan tentang hukum utang piutang. Jadi, hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan orang yang memberikan utang hukumnya adalah sunnah. Sebab hal tersebut termasuk perbuatan tolong-menolong kepada sesama yang saling membutuhkan. Hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum orang yang memberi utang menjadi wajib apabila peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya utang beras bagi orang yang kelaparan, utang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Hutang piutang dalam hukum Islam didasarkan pada perintah dan anjuran agama agar manusia hidup saling tolong-menolong serta bekerja sama dalam hal kebaikan. Bagi seseorang yang memberikan piutang, hal tersebut merupakan amal soleh baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadil MD Nugraha dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat utang piutang. Dalam utang piutang terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang adalah sebagai berikut. Pertama, mukrid, pemberi utang, dan muktarid, penerima utang. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak subjek hukum, yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah balik, berakal sehat, memiliki kemampuan dalam mengelola harta, dan dilakukan secara sukarela bukan atas dasar paksaan. Kedua adalah maq'ud alaih,
harta atau benda yang diutangkan. Objek utang piutang harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut, yaitu harta atau benda dapat dimiliki, dapat diserah terimakan, telah ada pada waktu yang perjanjian dilakukan, dan merupakan milik yang sah dari pemberi utang. Yang ketiga adalah sigat, ijab kabul, yaitu suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Misalnya, seorang berkata, "Saya utangkan ini kepada kamu," dan yang menerima berkata, "Saya berutang benda kepada kamu dan akan mengembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu tertentu." Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Dela Alisa Putri, akan melanjutkan materi tentang adab utang piutang dalam Islam. 1. Ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya. Pihak pemberi hutang tidak mendapatkan keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan. Pihak piutang sadar akan hutangnya, harus melunasi dengan cara yang baik atau dengan harta benda yang sama halalnya, dan berniat untuk segera melunasinya. Sebaiknya berhutang kepada orang yang soleh dan memiliki penghasilan yang halal. 2. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat saja. 3. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli. 4. Memberitahu kepada pihak pemberi hutang jika hendak terlambat untuk melunasi hutangnya. Dan yang kelima, pihak piutang menggunakan harta yang dihutanginya dengan sebaik mungkin. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat akan segera melunasinya. Akad utang piutang. Akad utang piutang yaitu dalam Islam syariat terjadinya suatu akad berdasarkan sikap suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 berbunyi, "Illa takuna tajiratan taradim minkum," yang artinya kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Perkenalkan, nama saya Adina Siti Saharani dari kelas 11 IPA 4. Saya akan melanjutkan materi dari Gibran. Cara apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dapat dianggap akad, dan akad tersebut dapat berpengaruh selama diselenggarakan oleh mereka yang berhak menyelenggarakannya dan mereka yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakannya. Yang pertama, menurut Imam Ahmad menyatakan bahwa disyaratkan ijab dan qabul pada barang-barang yang berharga dan tidak disyaratkan ijab dan qabul kepada orang-orang yang harganya sedikit. Yang kedua, menurut Imam Malik sama sekali tidak disyaratkan sahnya transaksi dengan adanya ijab qabul tiap-tiap yang dipandang uruf sebagai tanda penyerahan dan penerimaan menjadi sebab bagi sahnya transaksi. Yang ketiga, sedangkan menurut Imam Hanafi terdapat dua riwayat dalam penggunaan ijab qabul. A. Tidak disyaratkan ijab dan qabul baik terhadap barang-barang yang berharga maupun terhadap barang-barang kecil-kecilan. B. Disyaratkan ijab dan qabul pada barang-barang yang berharga dan tidak disyaratkan ijab dan qabul pada barang-barang yang murah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.